นี่ไม่ต้องให้ก็ได้พี่เอาDVDพี่เอาพี่ขึ้นไปเลยนะเว้ย Halo Rek, selamat datang di MTV Channel. Kenalno jenengku Adi. Iki merupakan konten spoilerku sing pertama. Oke wis lanjut sikat. Di sini aku akan membahas film sing menurutku keren, cocok banget bagi sing hobinya ngegame, sukanya rebahan, tapi punya mimpi jadi orang sukses. Film ini berasal dari Thailand dengan judul Top Secret The Billionaire. Film yang rilis tahun 2011 ini menceritakan perjuangan kisah nyata seorang anak muda asal Thailand yang merintis usaha cemilan rumput laut dari nol sampai jadi miliarder, sehingga mampu membantu melunasi hutang keluarga. Oke, film dibuka dengan seorang anak muda yang masih duduk di bangku SMA dan hobi banget main game. Bahkan saat jam pelajaran berlangsung, dia tidak peduli. Saat sedang asik main game, tiba-tiba ada pemain lain yang tertarik untuk membeli salah satu item milik Top seharga 500 Singapura dolar. Gak banyak mikir lagi, Top akhirnya menerima tawaran tersebut. Karena Top belum memiliki rekening sendiri untuk melakukan transaksi uang, akhirnya dia meminjam rekening milik pamannya untuk menerima dan menarik uang tersebut. Dan berawal dari sinilah jiwa pebisnis Top mulai terangsang. Merasa sudah bisa menghasilkan cuan sendiri dari hasil ngegame. Biar terlihat seperti Sultan, Top langsung membeli cash mobil terbaru di dealer Mazda. Dengan bangganya, Top menjadi satu-satunya anak SMA yang membawa mobil ke sekolah. Tentu saja, itu menjadikan Top pusat perhatian dan memiliki daya tarik tersendiri untuk kaum hawa. Akhirnya dengan mobil tersebut, Top mengajak ayahnya jalan-jalan dan jajan sepuasnya. Sampai-sampai Top pulang larut malam. Dan tanpa disadari, dia sudah ditunggu oleh kedua orang tuanya. Tentu saja ayah Top marah karena malam-malam baru pulang dan menanyakan dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli mobil tersebut. Di sini perlu diketahui orang tua Top masih tidak percaya kalau bermain game bisa menghasilkan banyak cuan. Singkat cerita, Top terus menekuni hobi ngegamenya hingga dia lulus SMA. Lalu Top ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri. Karena dia hanya sibuk bermain game saja, bisa ditebak Top tidak diterima untuk masuk PTN. Ayah Top yang mengetahui bahwa Top tidak masuk PTN langsung kecewa dan mengancam tidak akan memberikan biaya Top kuliah bila hanya masuk perguruan swasta. Rasa tertantang, Top yang sudah bisa menghasilkan cuan sendiri balik menantang ayahnya bahwa dia tidak butuh uang ayahnya dan bisa hidup mandiri. Saat mengetahui ternyata biayanya cukup mahal, sedangkan saldo di rekeningnya tidak cukup, dia memutuskan untuk ngegame lagi, berharap ada yang mau membeli salah satu item miliknya. Tak diduga, tiba-tiba akun game yang selama ini jadi sumber rezeki Top ternyata di-banned karena sudah terindikasi melanggar aturan. Dari sini Top memulai babak baru dalam karir bisnisnya. Top mulai berjualan DVD yang dia dapatkan dari toko elektronik tempatnya dulu membeli PS. Tanpa pikir panjang, Top langsung kulaan 50 piece DVD. Dan orang pertama yang Top tawari adalah keluarganya. Sial sekali, saat asik mendemonstrasikan kelebihan dari DVD tersebut malah rusak. Karena masih minim pengalaman, Top belum bisa menilai kalau DVD yang dia beli adalah bajakan. Top akhirnya memutar otak lagi, bagaimana cara mendapatkan uang untuk mendaftar masuk kuliah. Akhirnya Top menggadaikan jimat milik ayahnya. Dia nekat mencuri jimat tersebut,
untuk biaya masuk kuliah, dan sisanya untuk modal bikin usaha baru. Singkat cerita, Top sudah masuk di BTS jurusan bisnis. Karena pada dasarnya Top bukan orang yang teoristis, akhirnya daripada membuang-buang waktu mendengarkan dosennya bicara, Top lebih memilih pergi keluar untuk mencari ide bisnis lainnya. Di jalan, Top tertarik untuk mengunjungi tempat pameran aneka makanan dan mesin pembuatan makanan. Saat itu, mata Top tertuju pada mesin pembuat kacang goreng, yang kata salesnya belum ada satupun orang yang memiliki di kota tersebut. Tanpa pikir panjang, Top mau membeli mesin tersebut, tapi karena kekurangan dana, akhirnya Top menyewanya. Karena Top punya ide untuk bisnis kacang goreng. Di rumah, ayah Top marah karena mengetahui Top menyewa mesin tanpa persetujuan ayahnya. Seakan tak peduli dengan ucapan ayahnya, Top tetap melanjutkan bisnisnya tersebut. Top tetap bertekad membuka usaha kacang gorengnya. Langkah pertama, Top pergi ke pasar untuk meriset cara pembuatan kacang goreng yang enak dari para pedagang di pasar. Mulai dari cara memilih kacang yang baik sampai dengan cara menggorengnya, semua diperhatikan dengan detail oleh Top. Setelah berhasil membuat kacang gorengnya, Top meminta keluarganya untuk mencicipi, dan hasilnya sangat memuaskan. Bahkan sampai teman ayahnya pun memberikan review positif. Merasa sudah yakin dengan resep kacang goreng buatannya, akhirnya Top nekat menyewa stand di mall untuk berjualan kacang goreng. Dan disinilah petualangan bisnis baru Top dimulai. Dengan semangat dan kerja keras, Top dengan dibantu pamannya mempersiapkan semua kebutuhan untuk berdagang. Di saat anak-anak seusianya lagi asik-asiknya nongkrong gak jelas, Top sudah berjuang lebih dahulu. Hari pertama berjualan, ternyata hasilnya tak seindah harapan Top. Kacang gorengnya sepi sekali. Akhirnya Top kembali meriset pasar, apakah yang membuat produk laku, sembari mengantar ayahnya jalan-jalan shopping. Satu persatu diperhatikan dan dicatat, sampai akhirnya dia mendapat kesimpulan bahwa lokasi strategislah yang menjadi faktor utama penjualannya bisa rame. Akhirnya dia meminta kepada petugas mall untuk pindah stand di depan, di dekat pintu masuk. Dengan kesepakatan harga, akhirnya petugas tersebut mengizinkannya. Dan benar saja, di hari pertama Top berjualan di lokasi baru, kacang gorengnya langsung diserbu oleh pasukan emak-emak yang suka ngemil. Sampai-sampai pamannya Top kewalahan melayani sendiri. Top yang saat itu sedang menghadapi ujian semester di kampusnya, dia nekat meninggalkan ujian tersebut, tidak peduli walau diancam tidak lulus. Dengan wajah bahagia, Top menuju ke mall untuk membantu pamannya melayani pelanggan. Dengan pede, Top yang sudah yakin kacangnya dikenal banyak orang, langsung berinisiatif membuka cabang baru. Walau masih diragukan oleh pamannya, Top tetap membudek. Tak diduga saat bisnisnya mulai berkembang, hambatan baru datang. Petugas mall melarang Top berjualan kacang goreng di mall tersebut, karena asap penggorengan dari mesinnya Top mengotori langit-langit mall. Top bersusah payah agar tetap bisa berjualan di mall tersebut, sampai mau menyogok satpam mall untuk membantunya. Tapi satpam tersebut menasehati Top agar belajar tentang kejujuran. Waktu pun berlalu dan usaha dari ayahnya Top tidak bisa diselamatkan lagi. Hutangnya yang menumpuk mengharuskan rumah orang tua Top disita bank karena tidak sanggup membayar hutang. Dan orang tua Top memutuskan pulang ke Cina untuk memulai kehidupan baru di sana. Saat Top diajak untuk pulang ke Cina, dia menolak. Dia lebih memilih berjuang di Thailand. Saat Top sudah pusing memutar otak untuk membuka bisnis apa lagi, ayahnya ngajakin jalan-jalan.
Dan di mobil, Top diberi hadiah cemilan rumput laut goreng oleh ayangnya. Tak disangka ternyata berawal dari situ, Top mendapatkan ide baru untuk membuat cemilan rumput laut goreng. Tak banyak mikir lagi, Top langsung kulaan banyak sekali rumput laut mentah untuk uji coba membuat rumput laut gorengnya. Seperti biasa, perjalanan Top dalam uji coba membuat rumput laut goreng tak seindah aspal MotoGP. Rumput lautnya ternyata masih tidak enak di lidah dan cepat basi. Akhirnya dia nekat menemui dekan ilmu dan teknologi pangan untuk mencari tahu bagaimana cara mengawetkan makanan. Setelah mendengar cerita sedih dari Top, akhirnya ibu tersebut terharu dan tergerak hatinya untuk membantu Top. Siang malam, paman Top terus menggoreng, tapi masih belum mendapatkan rasa yang pas. Akhirnya karena kelelahan, pamannya terjatuh pingsan, kepalanya membentur lantai yang mengharuskan pamannya masuk IGD. Mau tidak mau Top sendiri yang mengambil alih penggorengan. Sampai akhirnya rumput laut mentah tersisa hanya 1 bungkus, itu pun sisa kemarin yang sudah kehujanan. Karena yang sisa hanya itu, oleh Top langsung saja digoreng. Dan ternyata hasilnya benar-benar menggoyang lidah. Top akhirnya menjenguk pamannya sembari membawakan hasil penemuannya. Dan pamannya pun memberikan review enak. Karena Top sudah yakin dengan resepnya, akhirnya Top kembali membuka stand di mall untuk berjualan rumput laut goreng. Dan benar saja, standnya sangat ramai diserbu emak-emak yang hobi makan. Melihat hasil tersebut, Top optimis bisa melunasi hutang ayahnya. Akhirnya, Top memberanikan diri untuk menelpon ayahnya dan bertanya berapakah hutangnya selama ini. Dan saat mengetahui total hutang ayah Top mencapai 40 juta baht, tubuh Top langsung bergetar, lemas, melayang tak berdaya. Butuh berapa lama Ci untuk melunasi hutangnya jika jualannya hanya gini-gini aja, batinnya Top. Top yang pusing memikirkan cara untuk mengembangkan usahanya, akhirnya memutar rekaman pelajaran kuliahnya dulu, sembali jalan-jalan keluar cari cemilan. Dan dari rekaman itu, Top menyadari kalau gerai 7-Eleven sudah banyak jaringannya. Top membayangkan bagaimana jadinya kalau produknya bisa diterima dan dipasarkan di semua gerai 7-Eleven. Tanpa pikir panjang, Top yang hanya bermodal jas milik ayahnya memberanikan diri untuk datang ke kantor 7-Eleven untuk menawarkan rumput laut Top. Tapi kenyataannya saat menunggu nyonya direksi, Top lupa mengisi buku tamu kunjungan yang akhirnya membuat Top harus menunggu lebih lama lagi. Dan akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Saat nyonya direksi datang untuk menemui Top, tanpa panjang lebar nyonya tersebut langsung menskakmat kalau produk Top tidak layak jual karena kemasan dan harganya. Tidak putus asa, akhirnya Top merubah semua desain kemasan produknya menjadi lebih kekinian. Dan saat sudah yakin dengan hasilnya, Top kembali ke kantor 7-Eleven untuk menemui nyonya direksi. Tapi ternyata batu sandungan itu datang lagi. Saat itu nyonya sibuk sekali dan tidak bisa menemui Top. Top yang sudah kehabisan kesabaran menunggu, akhirnya menyerah dan pulang. Dan Top meninggalkan rumput lautnya di lift kantor 7-Eleven tersebut. Top yang sudah putus asa ingin menyusul orang tuanya pulang ke Cina. Tapi tak disangka ternyata keajaiban itu datang. Rumput laut yang ditinggal Top di lift tadi dilihat oleh salah satu staf kantor tersebut. Berawal dari satu staf tersebut, semua orang di kantor 7-Eleven mengetahui produk Top, termasuk nyonya direksi. Singkat cerita, Top dipanggil ke kantor 7-Eleven untuk diberitahu kalau produknya diterima, dan Top diminta untuk menyiapkan 72.000 bungkus. Dalam waktu dekat, tim 7-Eleven pun akan menginspeksi pabriknya Top.
Top yang menyadari kalau pabriknya hanya dapur rumahan tak akan sanggup untuk memenuhi permintaan 7-Eleven. Akhirnya memutuskan untuk meminjam uang di bank. Tapi karena usia Top belum cukup, akhirnya Top ditolak oleh bank. Jalan satu-satunya akhirnya Top menjual harta terakhirnya yaitu mobil kesayangannya. Setelah mendapat cukup modal, Top akhirnya menyewa ruko dan direnovasi sedemikian rupa agar menjadi seperti pabrik yang layak. Singkat cerita, waktu inspeksi pun tiba. Ternyata ujian Top belum berakhir karena masih minim wawasan soal SOP pembuatan pabrik makanan. Akhirnya pabrik Top banyak mendapat kritikan dari tim. Mulai dari lampu yang harus ditutup dan tempat cuci tangan harus pakai pedal. Bahkan sabun tangan pun Top keliru. Top yang tidak menyerah akhirnya kembali merombak pabriknya agar sesuai dengan SOP 7-Eleven. Dan akhirnya jerih payah tersebut terbayar lunas. Tim 7-Eleven akhirnya menerima kerjasama dengan pabriknya Top. Singkat cerita, waktu pengiriman produk pun datang. Karena masih sangat awal, pabrik Top sempat keteteran mengejar target 72.000 bungkus, sampai harus telat 1 jam dari jadwal yang sudah ditentukan. Awalnya, Top sempat ditolak oleh bagian logistik 7-Eleven. Tapi karena kasihan melihat perjuangan Top sampai harus mimisan, akhirnya produk Top tetap diterima. Top yang sudah merasa lega dengan hasil kerja kerasnya akhirnya menelpon kembali orang tuanya dan mengkabarkan kalau mereka sudah bisa kembali ke Thailand. Dan film pun tamat.